Nah, ini kita ingin sharing ya teman-teman, sudah 5 generasi, ini generasi ke-6, agar gimana caranya agar anakan murai batu kita itu jantan terus teman-teman. Nah, itu ternyata ada caranya agar murai batu kita anaknya bisa jantan-jantan terus. Sebelumnya saya juga kaget dan nggak nyangka ya, ternyata dengan olahan pakan ya, kombinasi pakan yang tidak saya sengaja bisa menghasilkan anakan murai batu jantan-jantan. Nah, ini ada murai batu indukan habis mandi. Nah, ini ada beberapa indukan juga yang sedang posisi ngeram dan ada yang meloloh. Nah, ini ada yang ngeram di sini. Kita lanjut lagi. Ternyata pakan juga mempengaruhi. Ini yang sudah kita coba untuk cari tahu ya, apa penyebab dari murai batu saya kenapa anakannya jantan terus selama 5 generasi. Ternyata ada serangga yang saya berikan ketika dia pasca perkembangbiakan, perkawinan ya, itu yang mengakibatkan menyumbang murai batu saya anakannya selama 5 generasi kemarin itu jantan terus. Nah, ini di generasi ini saya coba kombinasi pakan lagi dengan kembalikan ke jangkrik sewaktu masa perkawinan, ternyata sepertinya ada betinanya. Nah, ini berarti fix ya, mendekati feeling saya bahwa serangga jaler itulah penyebab murai batu saya banyak jantannya teman-teman. Karena untuk periode ini di masa perkawinannya nggak saya push seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu memang full ya, waktu masa perkawinan itu saya banyakin serangga jaler. Nah, serangga jalernya ada di video saya yang lain yang sudah saya perkembangbiakan juga. Nah, itu mendorong ya untuk menghasilkan trotolan-trotolan yang jantan-jantan. Nah, itu yang kita percayai teman-teman. Meskipun demikian mungkin gennya juga mempengaruhi. Selain gen petarung, terah telur 4, gen jantan-jantan ya, alhamdulillah ya. Nah, itu ada burung serindit di atasnya. Nah, ini di sini ada yang sedang ngeram telur 4 juga. Nah, ini teman-teman sebenarnya yang saya poligami kan 1 jantan 12 betina. Nah, itu dia itu sebenarnya masih saudaraan. Ini sama ini satu sarang, ini sama ini anaknya ini cucunya ini, seperti itu loh. Jadi dia cuma satu gen. Awalnya satu gen yang saya perkembangbiakan di kandang ini. Jadi tidak ada gen lain yang masuk. Nah, ini yang saya pelihara teman-teman, karena saya ingin satu gen ini ya, gen Osaka ini namanya Osaka, dia itu nggak tercampur, nggak terkontaminasi dengan yang lain. Itu sih awalnya. Terus satu lagi, ketika saya menemukan serangga jaler itu sebenarnya karena keresahan saya, yakni jangkrik susah, kalau ada mahal ya. Nah, inilah akhirnya saya mencoba mengembangkan pakan sendiri. Kira-kira pakan apa sih yang bisa nantinya bermanfaat untuk murai batu saya, yang nggak perlu beli ya, tapi dia tetap bernutrisi. Ketemulah serangga jaler yang ternyata proteinnya jauh lebih tinggi dibanding jangkrik dan ulet berkah. Nah, di atasnya. Nah, ini ya teman-teman, akhirnya serangga jaler lah keputusannya, dan murai batu saya pun bisa dipoligami dengan 12 indukan. Nah, sekarang permasalahan poligami. Untuk permasalahan murai batu poligami itu dia biasanya berebut glodok. Makanya di sini saya kasih glodok yang banyak karena indukannya banyak. Ada yang netas, ada yang nelor, ada yang ngeram, ada yang muar, ada yang ngeram, seperti itu. Jadi banyak banget murai. Akhirnya kita kasih glodok yang banyak. Ternyata serangga jaler itu selain proteinnya tinggi,
anaknya bisa jantan-jantan, dia cenderung memberikan nutrisi yang lebih pada sang jantan untuk poligami pada murai batu itu tadi teman-teman. Untuk budidaya serangga jalurnya juga mudah ya, nggak seperti jangkrik yang harus dibersihkan, harus diganti, harus nelorin, aduh terlalu ribet. Nah di sini untuk serangga jalur ini sangat mudah sekali. Jadi dia cukup diberikan tempat saja seperti kontainer bak itu, kontainer pakaian bukan pakanan ya. Kita kasih tempat untuk berlindung, kita kasih makan, kita kasih minum, udah kita biarkan dia akan beranak pinak teman-teman ya, akan bertelur, beranak pinak menjadi banyak. Nah ya, kita biarkan saja dia juga berkembang biak dengan sendirinya. Nah, ini akhirnya saya berikan, sekarang udah punya banyak, dan saya mengembangkan serangga jalur 2. Ada serangga jalur 1, serangga jalur 2. Jadi sekarang sudah banyak banget yang serangga jalur 2, apalagi itu banyak banget tuh ya teman-teman. Untuk serinditnya juga saya kasih makan serangga jalur, kadang dia makan itu juga. Nah ini untuk kandangnya simple, dia hanya di teras rumah seperti ini ya. Ini ada anakan murai, ada yang ngeram, ada yang netas, mantap. Nah, itu kita kasih glodok yang banyak. Untuk ukuran kandangnya nggak besar ya teman-teman, kecil, tapi isinya yang banyak, ada 20-an ekor murai batu di kandang ini. Mantul ya. Terima kasih sudah mampir, kita ketemu di lain kesempatan, jangan lupa di subscribe.